Dalam proses pemindahan jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini, saat pembongkaran terjadi, di situ tercium aroma yang sangat wangi nih guys, dan jasadnya pun itu masih dalam keadaan utuh guys. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Siapa nih yang gak kenal dengan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini? Atau yang biasa disebut juga dengan makam Mbah Priuk. Nah, makam ini terletak di daerah Koja, Jakarta Utara guys. Konon katanya, makam Mbah Priuk ini menyimpan banyak cerita sejarah guys. Sehingga sangat dihormati nih oleh warga sekitar. Mungkin bukan cuma warga sekitar aja nih ya yang menghormati makam Mbah Priuk ini. Seluruh warga Indonesia pasti menghormati makam Mbah Priuk ini guys. Nah, salah satu cerita yang fenomenal nih guys, adalah ketika pemerintah Hindia Belanda bermaksud membangun pelabuhan di daerah tersebut guys. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian nih yang belum nonton video gua tentang penampakan dari orang Bunian, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti linknya gua taruh di atas sini. Dan buat kalian juga yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Satu di antara keturunan Mbah Priuk ini, yaitu Habib Ali, menceritakan nih, setelah kurang 23 tahun dimakamkan, pemerintah Hindia Belanda ini bermaksud untuk membangun pelabuhan di daerah tersebut. Nah, pada saat pembangunan berlangsung, banyak sekali nih kejadian-kejadian yang aneh menimpa ratusan pekerja yang ada di situ. Bahkan seorang opsir ini meninggal dunia di tempat tersebut. Di situ pejabat Hindia Belanda ini bingung guys, dan heran atas kejadian tersebut. Sehingga mereka ini menghentikan pembangunan yang sedang dilaksanakan guys. Nah, rupanya nih ya, pemerintah Belanda ini masih ingin melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut guys. Tetapi dengan cara pengekeran dari seberang. Di sini pemerintah Hindia Belanda dibuat terkejut guys dengan melihat seseorang yang sedang duduk di atas makam tersebut. Nah, dia itu bilang kalau orang ini memakai jubah putih guys, dan lagi memegang tasbih di tangannya. Di situ pemerintah Belanda ini langsung memanggil beberapa mandor guys untuk membicarakan peristiwa tersebut. Dan akhirnya didapatkan kesepakatan nih guys pada saat itu, yaitu untuk mencari orang yang berilmu guys, atau orang pintar nih yang dapat berkomunikasi dengan orang yang berjubah putih itu. Singkat cerita nih ya, akhirnya mereka itu bertemu nih guys dengan seseorang yang dimaksud orang berilmu itu, atau bisa disebut juga dengan kiai nih, untuk melakukan mediasi. Alhasil di situ diambil beberapa kesimpulan guys. Apabila daerah itu akan dijadikan pelabuhan oleh pemerintah Belanda, sebelumnya makamnya ini harus dipindahkan terlebih dahulu dari tempat itu. Nah, untuk memindahkan makam tersebut, seorang kiai ini bilang guys sama pemerintah Belanda agar bertemu terlebih dahulu dengan adiknya yang bernama Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad. Nah, Habib Zain ini pada saat itu bertempat tinggal di daerah Ulu, Palembang. Akhirnya di situ pemerintah Belanda menyetujui nih guys atas permintaannya. Kemudian dia mengirim utusannya guys bersama dengan seorang kiai tadi untuk bertemu dengan Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad pada saat itu. Nah, mereka ini pergi dengan menggunakan kapal laut pada saat itu. Di dalam pencarian Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad ini sangat mudah guys, sehingga tidak memakan waktu yang sangat lama untuk bisa menemukan Habib Zain ini. Dan akhirnya Habib Zain ini dibawa ke Pulau Jawa untuk membuktikan kebenarannya. Dan di situ Habib Zain ini membenarkan guys kalau itu adalah makam saudaranya yang bernama Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, yang pada saat itu udah lama nih gak ada kabarnya. Selama kurang lebih dari 15 hari, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad ini menetap di daerah itu guys untuk mengecek situasi yang ada di situ. Dan pada akhirnya makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini
dipindahkan di Jalan Lobo yang masih terbuka dan luas pada saat itu. Dalam proses pemindahan jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini, saat pembongkaran terjadi, di situ tercium aroma yang sangat wangi nih guys, dan jasadnya pun itu masih dalam keadaan utuh guys, serta kain kafannya yang masih bersih. Bukan cuma itu ya, kelopak matanya juga bergetar nih, seperti seorang yang masih hidup. Setelah pemindahan jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini, Habib Zain meminta kepada pemerintah Belanda nih guys, agar makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu dipagar dengan kawat yang rapih dan baik. Di situ pemerintah Belanda memenuhi permintaan Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad pada saat itu. Nah, setelah permintaannya itu dipenuhi, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad ini meminta waktu 2-3 bulan untuk menjemput keluarganya nih yang masih berada di daerah Ulu Palembang. Pemerintah Belanda ini memberikan fasilitas guys sama Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad untuk kelancaran penjemputannya pada saat itu. Nah, dalam kurun waktu yang dijanjikan, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad ini kembali ke Pulau Jawa guys dengan membawa keluarganya. Nah, dalam proses pemindahan jenazah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini, banyak orang yang menyaksikan guys pada saat itu. Antaranya adalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, di situ juga ada Habib Ahmad Dinag Al-Godri, dan masih banyak lagi nih orang yang menyaksikannya, termasuk pemerintah Hindia Belanda juga. Nah, mereka inilah nih yang menjadi saksi dan mengatakan bahwa jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini masih utuh dan kain kafannya masih mulus dan baik guys. Selain itu juga menebarkan aroma yang sangat wangi guys pada saat itu. Di pemakaman itulah dikebumikan kembali nih jasad beliau yang sekarang ini di wilayah Pelabuhan PTK, atau bisa disebut juga dengan Terminal Peti Kemas. Nah, setelah pemindahan makam ini, banyak orang yang berziarah ke makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini. Dan dari cerita itulah dijadikan makam keramat Situs Sejarah Tanjung Priuk guys, yang sekarang ini bertempat di Jalan Keramat Situs Sejarah Tanjung Priuk. Nah, bagaimana nih guys kisah sejarah dari pemindahan jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini, atau yang biasa disebut juga dengan makam Mbah Priuk. Buat kalian nih yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.